Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Rahma Nurmalita, Septa Ferginanto, Syahridatul Wahidah, Juina Rodiatul Janah akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS Sekolah Dasar. Yang pertama ada pengertian pendekatan pembelajaran. Mengidentifikasi pendekatan pembelajaran perlu dipahami arti dan masing-masing kalimat tersebut. Dekdiput tahun 1990 nomor 180. Pendekatan dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara mendekati sesuatu. Berdasarkan pengertian pendekatan dan pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan cara kerja yang mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaannya, proses pembelajaran, dan membelajarkan siswa guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada B, macam-macam pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan dalam konteks pembelajaran mengacu pada teori-teori tentang hakikat yang berfungsi sebagai landasan dan prinsip pembelajaran. Berikut ada beberapa macam pendekatan yang sering kita dengar. Antara lain satu, pendekatan keterampilan proses merupakan kemampuan siswa untuk mengolah atau memperoleh yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk mengamati, menggolongkan, mengidentifikasi, meramalkan, menerapkan, memecahkan penelitian, dan mengkonsumsikan hasil perolehan tersebut. Azhar tahun 1993 nomor 7. Yang selanjutnya ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang menekankan pada kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dalam situasi kesehariannya. Yang ketiga ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif terpadu adalah rancangan kebijakan pembelajaran bahwa dengan menyajikan bahan ajar secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan ajar, sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Yang keempat ada pendekatan konsep ilmu teknologi dan masyarakat dan pembelajaran IPS, ilmu teknologi dan masyarakat, merupakan satu pendekatan dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan kemampuan pada diri siswa dalam menerapkan pengetahuan yang berasal dari konsep-konsep IPS, teknologi dan keterampilan yang berasal dari IPS, teknologi dan masyarakat. Yang kelima ada pendekatan CBSA. Adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa, yaitu merupakan inti dari kegiatan belajar. Pada hakikatnya, keaktifan belajar terjadi dan terdapat pada semua perbuatan belajar, tetapi berbeda tergantung pada kegiatannya, materi yang dipelajari, dan tujuan yang hendak dicapai. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu C. Pendidikan IPS untuk SD atau MI. Pendekatan ilmu pengetahuan sosial IPS di SD atau MI harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia 6-12 tahun. Anak dalam kelompok usia 7-11 tahun berdasarkan Piaget tahun 1963 berada dalam perkembangan kemampuan intelektual atau kognitifnya pada tingkatan konkret operasional. Mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh dan menganggap tahun yang akan hadir sebagai waktu yang masih jauh. Yang mereka pedulikan ialah kini konkret dan bukan masa depan yang belum bisa mereka pahami abstrak. Padahal materi-materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat abstrak, konsep-konsep ibarat waktu, perubahan, kesinambungan, arah mata angin, lingkungan, ritual, alkulturasi,
kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan, atau kelangkaan ialah konsep-konsep absurd yang ada dalam aktivitas studi IPS harus dibelajarkan kepada siswa SD atau MI. Mana dalam pembelajaran IPS di SD atau MI ini perlu tema-tema yang harus mendapat perhatian. Di antaranya ialah secara gradual, antara lain 1. IPS SD atau MI sebagai pendidikan nilai, yakni mendidik nilai-nilai yang baik yang ialah norma-norma kekeluargaan dan masyarakat, memberikan penjelasan nilai-nilai yang sudah dimiliki siswa, nilai-nilai inti atau utama, ibarat menghormati hak-hak perorangan, kesetaraan, etos kerja, dan martabat insani sebagai upaya membangun kelas yang demokratis. Yang kedua, ada IPS SD atau MI sebagai pendidikan multikultural, yakni mendidik siswa bahwa perbedaan itu wajar, menghormati perbedaan etnik, budaya, agama yang menjadikan kekayaan budaya bangsa, persamaan dan keadilan dalam perlakuan terhadap kelompok etnik atau minoritas. Yang ketiga, IPS SD atau MI sebagai pendidikan global, yakni mendidik siswa akan kebinekaan bangsa, budaya, peradaban di dunia, menanamkan kesadaran ketergantungan antar bangsa, menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan transportasi antar bangsa di dunia, mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan perusak lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjatu Wahidah dari PGSD 4C, NPM 1960-07. Di sini akan menyampaikan materi yang D, yaitu jenis-jenis pendekatan. Ada beberapa jenis pendekatan pembelajaran yang dipakai pada kegiatan berguru mengajar IPS, antara lain pendekatan disiplin atau pendekatan struktur, yaitu pendekatan disiplin berintik tolak dan dari sesuatu disiplin ilmu tertentu. Artinya, pola kerangka atau sistematika pendekatan disiplin dimulai dari memberikan konsep-konsep dari suatu disiplin. Tujuan dari pendekatan disiplin yaitu 1. Mendukung tujuan IPS dalam kurikulum. 2. Untuk mendapat pengertian yang lebih mendalam ihwal konsep-konsep ilmu sosial tertentu. 3. Untuk menelaah lebih lanjut ihwal lingkup utama kegiatan manusia. Pendekatan kedua, pendekatan antar struktur atau interdisiplin. Ialah pendekatan yang mengulas suatu konsep berturut melalui beberapa disiplin dan kemudian dipersatukan. Model atau bersama ini pendekatan suatu konsep ilmu sosial, suatu topik di organisasi bersama konsep dari aneka macam ilmu sosial terpadu. Kesusahan penerapan pendekatan ini dalam pelaksanaan pengajaran IPS sanggup dimaklumi, mengingat masih jarang ditemukan guru IPS yang generalis. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Juina Rodatul Jana, NPM 19160125. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendekatan kognitif. Kurikulum Pendidikan Dasar tahun 2006 telah merumuskan bahwa mata pelajaran ilmu kemampuan dan sikap rasional tentang gejala-gejala sosial serta kemampuan tentang perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia di masa lampau dan masa kini. Ilmu pengetahuan sosial IPS mempelajari berbagai kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari bersumber dari ilmu bumi, ekonomi, syariah, antropologi, sosiologi, dan tata negara. Kemudian menurut Bank 1996, pendekatan yang khas dalam IPS yang potensial dapat mengembangkan kecerdasan rasional adalah social science inquiry atau penelitian ilmu sosial. Pendekatan ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada tujuan. Tujuan utama pendekatan penelitian sosial adalah membangun teori atau secara umum membangun pengetahuan.
Untuk membangun pengetahuan atau teori diperlukan fakta, konsep, dan generalisasi. Pendekatan penelitian sosial untuk murid SD tentunya harus disesuaikan tingkat kemampuan kognitif anak usia kelas 4, 5, dan 6. Karena mata pelajaran IPS diajarkan di kelas-kelas itu. Kemudian ada proses penelitian. Bagi siswa SD, proses penelitian berfungsi sebagai media untuk mengenal gejala-gejala sosial dan perkembangan masyarakat dengan menggunakan kacamata atau cara kerja ilmu sosial Bart dan Sermis 1978. Member label proses ini sebagai pengajaran sosial, sebagai ilmu sosial, social study, talk as social science. Kemudian ada model-model penelitian sosial. Banks memperkenalkan model. Model tersebut pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari model dasar penelitian. Kemudian ada masalah. Masalah adalah dalam pikiran terkait dengan gejala yang tampak atau dapat ditangkap oleh panca indera kita. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu berasal dari bahasa Latin, hypo dan tesis. Hypo itu artinya setengah, tesis artinya kesimpulan. Jadi, hipotesis atau diterjemahkan menjadi hipotesis dapat diartikan sebagai suatu kesimpulan yang masih sementara atau setengah benar dan masih memerlukan pengujian dan pembuktian. Kemudian ada pengumpulan dan analisis data. Data berasal dari bahasa Latin datum yang artinya satu informasi petunjuk. Apabila informasi itu lebih dari satu maka disebut data. Data dapat berbentuk kenyataan yang dapat ditangkap oleh panca indera, dilihat, didengar, dirasa, dicium, dan diraba. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan adalah hipotesis yang diuji dan dibuktikan kebenarannya. Yang terakhir ada konsep. Konsep merupakan suatu kata atau pernyataan abstrak yang berguna untuk mengelompokkan benda, ide, atau peristiwa. Proses pembentukan konsep atau proses konseptualisasi pada dasarnya merupakan proses mengelompokkan dan bernama konsep serta merumuskan pengertian konsep itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.